Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mabadu, anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali pada pertemuan yang ketiga. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak, ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga setelah beberapa pertemuan telah kita lalui. Ya, bagaimana tentang kondisi anak-anak hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Apakah dalam keadaan yang bahagia? Mudah-mudahan anak-anak juga sehat secara lahir dan juga sehat secara batin, ya, dalam suasana yang bahagia, yang penuh semangat. Mudah-mudahan dalam pembelajaran yang seperti ini anak-anak juga nantinya mendapatkan ilmu yang sama juga seperti kita melakukan pembelajaran secara langsung. Anak-anak, kali ini kita akan mengangkat topik mengenai tip dalam memilih teman, ya. Cara-cara memilih teman, ya. Teman itu memang sangat luar biasa pengaruhnya pada masa-masa usia seperti ini. Ada beberapa tip nanti kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita berdoa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, secara langsung tentang kesiapan Anda. Apakah anak-anak sudah siap? Ya, kalau sudah siap, perhatikan dan simak baik-baik. Tidak banyak, tapi yang penting anak-anak bisa menerima saripati dari apa yang telah kita bahas bersama-sama ini sebagai bekal, ya, pribadi kita masing-masing. Pada hari ini kita akan tampilkan beberapa PowerPoint, yaitu tentang tip dalam memilih teman. Memilih teman itu sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kita hidup tidak punya teman, seakan-akan itu kalau ada apa-apa tidak ada tempat mengadu. Ya, di samping kita mengadu kepada orang tua, kepada guru, teman itu sangat penting. Apalagi seusia kamu, ya, seusia remaja seperti ini, perlu artinya teman yang akrab. Ya, jangan sampai salah dalam memilih teman. Pilih teman yang sesuai dengan tip-tip yang akan saya punya, sifat-sifat yang akan saya tampilkan ini, ya. Kita mulai, ya. Ini adalah tip dalam memilih teman. Kita tampilkan, ya, tip dalam memilih teman. 7 tip dalam memilih teman agar Anda dapat selalu terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini tip-tip yang perlu Anda perhatikan, ya. 1, ya, teman yang sering memberi nasihat. Ya, pilihlah teman yang sering memberi nasihat. Ya, berarti teman yang sering memberi nasihat itu anak-anak, berarti teman itu sangat peduli dengan kondisi diri Anda, ya. Peduli. Teman yang baik akan selalu memberikan nasihat tentang kebaikan dan menjaga kita dari perilaku yang salah.
ya. Jadi sering memberi nasihat itu teman yang baik. Ya. Kemudian tips yang nomor 2 yaitu mampu diajak kerjasama. Tips yang nomor 2, mampu diajak kerjasama. Ya, walaupun suka duka kalau diajak itu mau, ya berarti rela berkorban untuk temannya bila ada masalah. Jangan sampai memilih teman kalau diajak disuruh membantu malah melarikan diri, itu termasuk tidak baik. Mampu diajak kerjasama itu adalah teman yang mempunyai perilaku baik, itu yang perlu dicari seperti teman itu ya. Teman yang bisa saling membantu dalam menyelesaikan yang kita hadapi akan sangat membantu sekali dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang ketiga yaitu teman yang menerima apa adanya. Menerima apa adanya ya. Jadi teman-teman itu, teman yang baik itu bukan ada pamrihnya ya, bukan ada pamrihnya. Ketika kita banyak uang, ketika kita kaya, teman itu mendekat. Tapi kalau kita suatu saat misalnya teman tidak ada masalah, kita perlu bantuan malah menjauh, itu adalah teman yang juga tidak baik. Maka carilah temanmu yang suka menerima apa adanya. Berteman bukan karena maksud yang tidak baik, hanya mengharapkan teman yang ada apanya. Nah, ini yang ada apanya. Ini perbuatan yang tidak baik. Ya. Jadi mengharapkan berteman itu hanya karena ada apanya, itu yang tidak bagus. Ya. Jadi menerima apa adanya, kondisi diri kita. Nah, teman kalau seperti itu bisa menerima apa adanya, berarti perlu dipertahankan pertemanannya. Kemudian yang keempat adalah teman yang setia. Nah, teman yang setia itu adalah dalam kata setia ini tidak hanya tertuju pada pasangan perkawinan, tapi pertemanan juga perlu ikatan kesetiaan. Ya, jadi kemana-mana ya setia mendampingi kita. Bila ada susah senang itu setia. Ya. Kemudian yang nomor 5 adalah tidak suka dengan kata-kata yang kotor. Ya, teman yang bisa menjaga ucapan ya. Teman yang kata-katanya kotor dan sangat menyakitkan itu tidak baik ya. Tidak baik. Jadi carilah teman yang dengan perkataan yang sopan ya. Carilah teman dengan kata-kata yang menyejukkan, yang tidak kotor ucapannya ya. Dan lidahmu adalah harimaumu. Lidahmu adalah harimaumu, atau kata lain lidah lebih tajam daripada pedang. Untuk itu kita berteman harus hati-hati dalam berkata. Kemudian nomor 6, teliti latar belakang keluarganya. Ya, apakah temanmu itu mempunyai latar belakang keluarga yang baik-baik? Nah, bukan latar belakang keluarga pencuri, ya misalnya, bukan latar belakang keluarga penipu, nah, bukan latar belakang keluarga yang suka mengadu domba dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang tidak baik perlu kita teliti dari latar belakang keluarga temanmu. Ya, carilah teman-teman atau sahabat yang dari keluarga yang baik-baik. Kamu bisa ngecek sendiri, mungkin ini termasuk orang baik apa tidak. Lihat bapak ibunya, latar keluarganya, apakah termasuk anak yang keluarga yang dibenci oleh masyarakat dan sebagainya ya, dan lain-lain yang sesuai dengan. Carilah latar belakang yang baik. Kenali latar belakang keluarga karena hal ini bisa membentuk karakter seseorang. Keluarga yang baik akan mempengaruhi sifat yang baik pada diri anggota yang bersangkutan. Itu juga sebaliknya ya. Kemudian jujur. Nah, ini adalah barang yang mahal kalau yang jujur ini. Orang yang punya sifat jujur ini adalah barang yang mahal.
kejujuran adalah bagaikan harta yang tak ternilai harganya, sangat besar sekali nilainya. Tidak suka berkata bohong pada temannya, betapa sakitnya hati ini seandainya teman karib kita berdusta. Ya, bila kita sudah baik dengan teman, kemudian teman kita berdusta, bagaimana rasanya? Akan pedih sekali ya. Ya, itu. Jadi kita simpulkan yang pertama, anak-anak, milih teman itu harus yang sering memberi nasihat, ya. Kemudian mampu diajak kerjasama. Yang nomor 3 adalah menerima apa adanya. 4 setia. Nomor 5 tidak suka berkata-kata kotor. Nomor 6 dari latar belakang keluarga yang baik-baik. Nomor 7 teman yang jujur, ya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Kita harus hati-hati dalam memilih teman supaya tidak kecewa. Nah, anak-anak, ini ada beberapa penilaian yang harus kamu tulis dalam bukumu. Penilaian proses, ya, misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini, jangan jawaban ya atau tidak. Apakah kamu antusias dalam mengikuti pembelajaran daring ini? Kalau ya, ditulis atau ditulis ya, iya atau tidak, ya. Apakah sudah kamu siapkan alat tulis dengan lengkap ketika pelajaran daring ini? Nomor 3, apakah kamu mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran daring ini? Ya, jawabnya iya atau tidak saja. Ya, jawabnya iya atau tidak saja. Bisa diperhatikan, ya. Perhatikan, ini penilaian sangat mudah sekali. Kalau pelajaran BK yang penting kamu memahami dan bisa merubah perilaku. Nah, tentu saja kita mengarah kepada perilaku yang baik, ya. Perilaku yang baik. Selanjutnya ini, ya, perhatikan. Nanti kamu bisa menulis dengan pelan-pelan. Saya perlambat supaya kamu bisa menulis dengan tenang, ya. Sudah, kita lanjutkan pada penilaian hasilnya. Nah, ini agak panjang, ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Bagaimana tips memilih teman yang baik? Nah, bagaimana tips memilih teman yang baik? Nah, nomor 2, bagaimana perasaanmu terhadap teman selama ini? Nah, perasaanmu apakah sudah mantap berteman karena termasuk orang yang baik atau tidak, atau mau ganti teman yang lain, ya. Tapi jangan sampai mengecewakan, ya. Jangan sampai mengecewakan teman yang lain, ya. Apa rencana Anda ke depan dalam memilih teman? Ya, misalnya kalau sudah tahu tentang tip-tip ini, ya, bagaimana memilih teman kemudian. Nah, demikian, ya, anak-anak. Nanti bisa ditulis di buku BK, suatu saat nanti dikumpulkan, anak bisa mengumpulkan dengan lengkap, ya. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masalah bisa japri ke WA-nya Pak Guru. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Supaya tidak lama-lama, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.